Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Kembali lagi saya Usep Suhud dengan video baru. Kali ini saya ingin membahas tentang social distance dalam penelitian-penelitian terdahulu. Well, gegara si COVID ini ya, gara-gara corona, kayaknya semua orang sekarang dijejali dengan istilah-istilah social distancing. Eh, dan apa yang saya pahami, social distance sekarang dengan sebelumnya ini berbeda. Jadi ada diskurs baru, ada pemahaman yang bergeser, walaupun nggak bisa dibilang salah, tapi bergeser ya. Social distance. Jadi beberapa waktu yang lalu saya melakukan penelitian di Cisarua, Bogor. Salah satu topik yang saya angkat adalah social distance. Di situ kalau Anda pernah ke Cisarua, di sana kan banyak turis ya, banyak turis Arab. Arab di sini bukan Arab Saudi aja, tapi dari negara-negara Arab Timur Tengah. Nah, di situ mereka nggak hanya berkunjung, tapi sebagian pria yang datang ke sana itu melakukan kawin kontrak. Nah, terlepas dari setuju atau tidak setuju masyarakat di sana dengan praktik kawin kontrak, tapi itu sudah terjadi sejak tahun 80-an di sana. Nah, yang saya datengin, yang saya kunjungi, yang saya lakukan adalah menyebarkan kuesioner kepada sejumlah perempuan muda di sana tentang bagaimana social distance yang mereka lakukan, gitu kan. Saya mengukur social distance mereka antara si lokal domestik ya, si lokal residence ini dengan turis-turis dari Timur Tengah. Sebelum ke sana, saya ingin dulu memperlihatkan kepada Anda tentang social distance. Social distance kalau kita buka di Scholar Google, ini lihat, ini ada I.S. Bogardus, ya, dia seorang sosiolog. Lihat, ini apa yang dia tulis itu tahun 933 tentang skala sosial. Lalu kita lihat juga tahun berikutnya bagaimana social distance ini berkembang, diadaptasi oleh berbagai macam peneliti dengan berbagai macam setting, dengan berbagai macam topik di berbagai tempat, ya. Bahkan kalau saya cek di tahun 2019, social distance ini masih relevan diteliti. See? Social media dan seterusnya. Coba cek tahun 2020. Wow, tahun 2020 social distance pun masih ada. Artinya kalau Anda hari ini melakukan penelitian tentang social distance, come on guys, masih bisa ya. Sekarang penelitian social distance tuh seperti apa sih gitu. Kembali lagi ke sini, kita cek satu persatu judul ya. Kalau ini si Bogardus itu dia ngomongin soal lebih ke etnis ya. Di sini kita cek dulu, ada socialization, socialization attachment, behavior in dictator games. Terus, nah, ada beberapa yang menarik di sini. Banyak ya, saya menemukan banyak, belasan, mungkin puluhan penelitian yang mengaitkan social distance itu dengan mental illness, dengan mental disorder. Jadi di penelitian ini disebutkan gitu, ada masyarakat tertentu, kelompok komunitas tertentu yang mereka memberikan jarak sosial terhadap orang-orang yang memiliki mental disorder gitu. Nah, Anda bisa cek di sini, mental illness banyak banget. Nah, kalau Anda penasaran misalkan apakah social distance juga ada di topik yang lain selain di bidang kesehatan mental, kita cek seperti apa. Misalnya social distance in office. Ada nggak? Ada nggak? Nih, oke. In office. Kenapa saya angkat in office? Ini terlintas di pikiran saya. Misalnya Anda adalah seorang beretnis Jawa gitu kan, tapi kemudian Anda harus
dimutasi ke daerah Sumatera Utara, di mana lingkungannya di sana banyak apa ya, di kantornya itu banyak orang Batak gitu. Nah, Anda datang ke sebuah komunitas baru di mana Anda menjadi minoritas. Masyarakat Batak yang Anda kunjungi itu udah memiliki stigma, udah memiliki stereotype bahwa masyarakat Jawa itu seperti apa. Atau sebaliknya, ada seorang karyawan beretnis Madura misalnya. Madura etnis bukan? Ya, pokoknya orang dari Madura dengan logat yang seperti itu, dengan stereotipnya seperti itu, tiba-tiba misalkan dimutasi ke Bandung, di mana di situ hanya katakanlah hanya orang-orang priangan di dalam satu kantor. Nah, itu stereotip itu kan ada, sehingga mungkin ada yang saya hanya berteman dengan dia di kantor saja, di luar kantor saya nggak mau gitu. Atau saya fine saja berteman dengan dia di kantor maupun di luar kantor, tapi gitu kan. Jadi social distance tuh mengukur seperti itu. Termasuk juga di sekolah, di nanti saya tunjukkan skalanya seperti apa. Ya, nih di sekolahan-sekolahan juga sama. Di Amerika misalkan itu kan ada kelompok Latin, kelompok Asia, kelompok Caucasia, kelompok putih, hitam kayak gitu kan, Jewish dan seterusnya. Itu juga sangat ada gitu potensi jarak-jarak yang diciptakan oleh masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain. Nah, di sini saya juga tadi saya bilang bahwa penelitian saya tentang pariwisata, social distance in tourism. Ini bukan yang nggak ada, tapi ada beberapa menjadi referensi saya. Cuman belum selesai artikelnya. Ya, social distance di dalam tourism ada. Anda bisa cek, Anda bidang apa sih penelitian Anda? Ya tinggal social distance in apa gitu ya. Nah, ini salah satu pengikut dari si Bogardus. Penelitian ini dia mengungkap seperti apa skala yang dia buat ya, yang dia teliti. Ya, ini si Colin Work. Oke. Tadi kita kembali ke, saya scrolling down. Nah, oke. Dia ngomongin soal to close kinship by marriage gitu kan. Ini sama juga etnis nih. Bagaimana misalkan etnis satu dengan etnis lain ya, jadi ini interracial marriage gitu kan. To my club as personal chums, to my street as neighbors gitu. Employment in my occupation, is citizenship in my country. Jadi ini social distance itu sulit dihindari, akan selalu ada. Cuman tergantung nanti kedewasaan dari setiap anggota masyarakatnya. Mungkin Anda pernah membaca artikel beberapa tahun yang lalu betapa orang-orang Papua misalkan tidak terlampau menyukai masyarakat dari kelompok etnis tertentu untuk tinggal di sana. Nah, itu artinya apa? Distance itu terlampau ada gitu ya. Distance itu ada. Atau mungkin kasus Sampang tahun berapa itu juga sama ya, karena social distance. Atau kita tahu juga kasus anti Cina di beberapa tempat beberapa waktu yang lalu, itu karena social distance yang terlampau lebar. Nah, ini ada sebuah penelitian lain ya, ini penelitian yang tahun berapa ini, tahun 2015, 11 ethnic groups on social distance scale. Nah, ini menarik, kita bisa pelajarin dari sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 indikator. Di sini ada ethnic groupsnya ya. Jadi begini, jika Anda seorang Indian, ini cara bacanya. Jika Anda seorang Indian gitu, atau gini, etnis Anda apa? Ya. Etnis Anda apa? Apakah Anda akan menikah dengan orang Indian?
Apakah Anda berteman dengan orang Indian? Apakah Anda akan menerima mereka sebagai tetangga? Apakah akan mengizinkan mereka tinggal di negara Anda? Apakah Anda on the would allow mereka sebagai visitors di negara Anda, sebagai pengunjung saja gitu? Apakah Anda tidak mengizinkan? Kalau tadi apakah Anda mengizinkan gitu? Anda mengizinkan, kalau ini tidak mengizinkan. Bagaimana jika friends, ya, jadi dia mencoba cross tabulasi nih si penelitian ini. Kalau Anda seorang friends, apakah Anda kalau Anda, siapa Anda sekarang? Bagaimana jika seorang Prancis menikahi Anda gitu kan? Jika seorang Inggris, seorang Amerika, seorang Jerman, dan seterusnya. Nah, ini penelitian ini bisa saja kita adaptasi dengan kondisi di Indonesia. Misalkan etnis Anda apa sekarang? Ya, kita tentukan dulu. Misalkan Anda orang Betawi, apakah akan menikah dengan orang Jawa? Seberapa kesempatannya ya Anda, mungkin seberapa bersedianya Anda gitu. Terus kalau misalkan kalau Anda orang Betawi, apakah akan berteman dengan orang Jawa di sini gitu. Jadi kita tentukan aja di sini, entah itu Betawi, Sunda, Jawa, Bugis, Bali, dan seterusnya. Oke, menarik. Nah, ini household characteristic and the distribution of income in Italy, an application of social distance measure. Ini saya belum baca, tapi saya menduga bahwa kemungkinan tentang social distance yang terjadi antara orang-orang berpenghasilan tinggi dengan orang-orang berpenghasilan rendah. Ya, itu terjadi di mana saja, pasti ya. Walaupun Anda menganggap bahwa saya akan berteman dengan siapapun dari kalangan manapun, tapi ya Anda nggak akan leluasa misalkan bergaul dengan orang-orang di bawah lingkungan yang penghasilannya jauh di bawah Anda, untuk kemudian Anda ajak misalkan kongko-kongko di coffee shop. Ya, itu karena Anda memiliki jarak tertentu itu. Kayak misalkan malam ini saya pengen, for example, pengen hangout di Starbucks gitu. Anda pasti akan mencari teman yang kira-kira, ya Anda akan mengundang hanya orang-orang yang kira-kira memang memiliki kedekatan dengan Anda, kedekatan sosial ya, entah itu penghasilan, entah itu karena profesi, entah itu karena interest, hobi, whatsoever. Tapi Anda mungkin akan mencari cara lain ketika Anda ingin mendekati orang-orang yang penghasilannya jauh di bawah Anda. Oke. Ada yang menarik, ini yang tentang pariwisata ya, tadi saya bilang. Apakah di artikel ini ada juga nah, ini tadi udah saya bahas belum mengenai ini artikel ini tentang social distance yang terjadi di antara turis internasional dengan domestik lokal. Jadi penelitian saya mirip seperti ini, walaupun sudah saya adaptasi luar biasa. Lihat nih, apakah si lokal ini, si masyarakat domestik ini bersedia untuk sharing bus dengan pengunjung, dengan turis? Apakah mereka mau berenang bareng? Apakah mau berada di toko bareng? Apakah mau misalnya berlibur bareng gitu kan? Anda bisa cek di sini, termasuk apakah mau foto bareng dengan mereka, apakah mau mengundang mereka ke rumah, ataukah ya kayak gitu. Jadi ada sebuah spektrum dari menolak sampai menerima gitu. Jadi si Bogardus ini benar-benar setelah memberikan fondasi tentang social distance. Sok mangga Anda cek lagi penelitian-penelitian dengan topik yang berbeda tentang social distance.
Nah, yang ingin saya bandingkan sekarang adalah adanya pergeseran pemahaman tentang social distance. Sekarang kan nih berapa minggu terakhir social distance itu ramai banget tentang gegara kasus si corona. Nah, kalau kita pahami di sini ya bahwa ini lebih kepada eh, ke, ke si ini penyakit yang menular ini gitu. Padahal social distance awalnya sudah berbeda ya, udah jauh berbeda, Jadi ini yang disebut dengan kalau di kajian teori ini disebut dengan discourse. Jadi ada pengembangan teori yang berbeda. Awalnya begini menjadi berbeda gitu. Jadi ada pergeseran pemahaman. Oke, so mudah-mudahan video ini memberikan inspirasi buat Anda. Siapa tahu Anda mau neliti tentang social distance yang nggak harus berhubungan dengan corona, tapi bisa juga dengan topik yang lain. Sampai ketemu di video saya yang lain.